Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kalian lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi update kisah serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Baiklah teman-teman semua, tanpa basa-basi lagi, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang kami angkat berdasarkan pengalaman seseorang, yang di sini kita panggil saja dengan nama Pak Topan. Pak Topan ini berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Pengalaman ini dialami sekitar tahun 1985 silam, tepatnya pada bulan Sapar menurut perhitungan kalender Jawa, di mana pada saat itu telah marak terjadi wabah penyakit yang melanda hampir di setiap desa. Banyak penduduk yang meninggal secara tiba-tiba, dan itu pun terjadi secara beruntun. Hampir setiap harinya, pasti ada saja anggota keluarga penduduk yang tiba-tiba sakit dan meninggal tanpa diketahui sebab yang pasti. Menurut anggapan dari penduduk setempat, bahwasanya kejadian wabah atau pagebluk seperti itu merupakan suatu hal yang wajar terjadi setiap setahun sekali di bulan Sapar. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kejadian yang mereka alami itu adalah akibat ulah dari makhluk halus suruhan Ratu Pantai Selatan yang sedang mencari tumbal-tumbal nyawa dari penduduk. Makhluk itu dikenal dengan sebutan lampor. Seperti kejadian yang sempat heboh beberapa waktu lalu di dunia maya dan dunia nyata, tepatnya di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan mungkin ada beberapa daerah lain yang masih mengalami teror keranda terbang atau lampor. Menurut beberapa saksi mata yang pernah mengalaminya, teror itu selalu diawali dari ketukan-ketukan pintu di setiap rumah warga pada malam hari. Bagi orang yang membukakan pintu rumahnya untuk ketukan pintu tersebut, akan berakhir tragis dan kematian dari salah satu anggota keluarganya tanpa sebab yang jelas. Meskipun banyak rumor yang menyebutkan tentang lampor, namun tidak ada yang bisa menyebutkan secara jelas sosok perawakan makhluk tersebut. Ada yang menyebutkan sosok lampor berupa keranda terbang yang diusung oleh sosok pocong. Ada pula yang berpendapat bahwa lampor diusung oleh beberapa sosok iringan jenazah, yang salah satunya selalu membawa gentong air, sedangkan yang lain menggusung keranda. Setiap kedatangannya selalu didahului dengan suara yang ribut dan berisik. Beberapa spekulasi masyarakat menyebutkan bahwa lampor dan Kromoleo adalah satu sosok yang sama. Namun, ada pula pendapat masyarakat yang menyebutkan lampor dan Kromoleo adalah dua sosok yang berbeda, tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengisi keranda mereka dengan nyawa-nyawa penduduk untuk kemudian diserahkan pada yang empunya hajat bangsa lembut. Pak Topan adalah seorang pria yang tinggal di Gunung Kidul dari mulai dia lahir. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang bernama Cipto. Namun sayang, istrinya telah lama meninggal semenjak melahirkan anaknya Cipto. Kini mereka hanya tinggal berdua di rumah yang sederhana. Pak Topan ini berprofesi sebagai pemecah batu harian untuk bahan material milik salah seorang cukong di tempat itu. Kesehariannya dia selalu dibantu oleh Cipto. Mengangkat dan memecah batu menjadi ukuran kecil bukan lagi pekerjaan yang berat bagi mereka berdua. Sepulang sekolah, Cipto langsung menyusul Pak Topan di tempat kerjanya.
Dari kejauhan, tampak Pak Topan yang tengah sibuk mengayunkan palunya memecah batu menjadi ukuran kecil-kecil. Sudah Pak, sini Cipto ganti. Bapak pulang dulu untuk makan siang. Nanti dilanjutkan lagi, ujar Cipto. Sudah pulang kamu Cipto? Memangnya kamu sudah makan? Kok nyuruh bapak makan siang? Sahut Pak Topan. Sudah Pak, tadi Cipto beli 2 nasi bungkus. Satunya sudah Cipto makan. Tinggal yang satunya lagi untuk Bapak. Sekarang Bapak pulang dulu untuk makan dan istirahat sebentar di rumah. Yang di sini biar Cipto yang teruskan, bujuk Cipto. Ya sudah, hati-hati ya kalau kerja. Bapak pulang dulu. Soalnya bapak juga sudah lapar. Oh iya, pesan bapak jangan dekat-dekat dengan tumpukan batu yang baru datang itu ya. Soalnya bisa saja batu-batu itu runtuh dan menimpamu. Pokoknya hati-hati saja kalau bekerja. Sudah, bapak pulang dulu ya. Nanti bapak kembali lagi. Pesan Pak Topan. Iya Pak, tenang saja. Jangan khawatir. Cipto kan sudah gede, jawab Cipto. Ya sudah, terserah kamu sajalah. Pokoknya hati-hati, sahut Pak Topan sambil berjalan pulang ke rumah yang tak jauh dari tempat dia bekerja. Tak menunggu lama, Cipto langsung mengambil alih pekerjaan bapaknya. Satu persatu bongkahan batu di depannya telah dia pecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Mana lagi ya batu yang belum dipecahkan? Jangan-jangan habis lagi. Gumamnya sambil sesekali mencari sisa batu yang belum dipecahkan. Aduh, ternyata batunya benar-benar sudah habis. Bagaimana ini? Cuma tinggal tumpukan batu yang baru datang itu yang belum dipecahkan. Tapi tadi bapak melarangku untuk tidak dekat-dekat dengan batu itu. Apalagi mengambilnya. Tidak mungkin juga aku berdiam diri di sini tanpa melakukan apa-apa sampai bapak kembali. Masa bodoh lah. Aku ambil saja. Yang penting pesan bapak tadi aku harus hati-hati. Gumam Cipto kembali. Satu persatu dia mulai mengambil bongkahan batu dari tumpukan itu tanpa mengindahkan pesan dari bapaknya tadi. Aduh, tolong! Seketika tumpukan batu itu longsor dan menimpanya. Cipto sempat mencoba menghindar, tapi beberapa bongkahan batu yang cukup besar menimpanya. Alhasil, kakinya patah akibat tertimpa reruntuhan batu tersebut. Beberapa pekerja yang ada pada saat itu langsung berkerumun dan mencoba menolong Cipto dari himpitan batu-batu besar yang menindihnya. Tak lama kemudian, Pak Topan yang sedang berjalan kembali ke tempat kerjanya melihat kerumunan orang-orang tersebut. Dengan tergopoh-gopoh, dia mencoba menembus kerumunan orang itu. Di sana terlihat Cipto telah tergeletak tak berdaya dengan beberapa orang yang coba membantunya. Cipto, kenapa kamu nak? Kan sudah bapak bilang tadi, jangan dekati tumpukan batu itu. Ini salah bapak, tidak seharusnya kamu bantu bapak. Ucap Pak Topan sambil sesekali berlinang air mata. Tak lama kemudian, Pak Topan yang dibantu oleh para pekerja lain segera membawa Cipto ke rumah sakit terdekat. Berhari-hari, Pak Topan rela tidak masuk kerja. Dia hanya menunggu Cipto sebagai bentuk penyesalannya. Walaupun sudah dibawa pulang ke rumah, setiap malam tubuh Cipto selalu menggigil kedinginan, diikuti suhu tubuh yang tinggi. Malam itu adalah malam ketiga semenjak Cipto dibawa pulang. Namun, sama sekali belum menunjukkan perubahan sedikit pun. Tubuh Cipto terus menggigil kedinginan. Wajahnya terlihat pucat dan beberapa kali terdengar sedang mengigau. Nak, sembuh ya.
Nanti kamu mau minta apa, pasti Bapak belikan untukmu. Ucap bapaknya membujuk sambil membelai Cipto yang sedang menggigil. Kemudian Pak Topan mengambil beberapa helai kain jarik dari dalam lemari, lalu menyelimuti kain tersebut ke tubuh Cipto. Nak, ini kain peninggalan ibumu. Pakailah. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Kalau kamu ada perlu apa-apa, panggil saja Bapak. Bapak tidur di bawah sini. Ucap Pak Topan sambil merebahkan badannya di lantai yang beralaskan tikar di samping ranjang Cipto. Wajar saja, karena sudah beberapa hari Pak Topan selalu menjaga Cipto. Tak henti dia menyalahkan dirinya, sampai dia lupa akan kesehatan sendiri. Malam itu dia rasa tidak seperti biasanya. Udara terasa begitu dingin. Terdengar suara burung gagak berterbangan seakan mengelilingi rumahnya. Hus! Hus! Pergi! Pergi sana! Hus! Beberapa kali Pak Topan mencoba menghalau burung gagak tersebut, tapi mereka semua sama sekali tidak mau pergi dan tetap mengelilingi rumahnya seakan mereka mencium bau bangkai. Tiba-tiba terdengar jelas suara-suara cakaran dari atap rumahnya. Pak Topan yang sudah tak kuasa menahan letih dan kantuk hanya bisa berbaring di atas tikarnya sambil sesekali bersuara mengusir. Hus! Hus! Pergi! Hus! Hus! Beberapa saat kemudian, terdengar suara angin yang berhembus kencang, diikuti dengan suara lain yang mengerikan. Suara-suara itu berputar-putar mengelilingi rumahnya. Terdengar gedoran-gedoran pintu dari luar rumahnya. Tiba-tiba pintu rumah Pak Topan terbuka dengan sendirinya. Pak Topan yang kala itu masih dalam keadaan sadar, tapi anggota tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Seakan dia dipaksa untuk melihat semua peristiwa yang sedang terjadi. Tak begitu lama, nampak sekelebatan sosok hitam besar berjubah, bermata merah menyala, berbadan bongkok, serta bokongnya yang terlihat meruncing. Sosok itu melayang masuk ke dalam rumahnya dengan membawa keranda yang tertutup kain hitam compang-camping. Pak Topan yang kala itu berada dekat dengan pintu masuk, menyaksikan dengan jelas sosok tersebut secara keseluruhan. Kemudian sosok itu menghampiri Pak Topan yang sedang terbaring di lantai dan menunjukkan kuku-kukunya yang hitam panjang. Beberapa kali sosok itu mencoba meraih tubuh Pak Topan. Namun, setiap kali hendak mengambil, usaha sosok tersebut selalu tertahan oleh bagian ekornya yang meruncing seperti sengat tawon. Akhirnya makhluk itu meninggalkan Pak Topan lalu beralih ke anaknya Cipto yang sedang berbaring di ranjang. Dengan tangan dan kukunya yang panjang, sosok tersebut menarik paksa Cipto dengan mudah ke dalam keranda yang dia bawa dan kemudian pergi begitu saja. Pak, Bapak, aku pergi dulu. Jaga diri Bapak baik-baik.
terdengar ucapan Cipto dari sela-sela kain keranda itu. Seketika Pak Topan langsung kembali tersadar dan berusaha mengejar sosok tersebut. Hei, kembalikan anakku. Mau dibawa kemana anakku? Kembalikan. Tolong. Tolong. Lampor. Ada lampor. Dengan sekuat tenaga, Pak Topan mengejar sosok tersebut. Teriakannya membangunkan sebagian warga di desa itu. Pak Topan yang dibantu oleh warga mencoba mengejar lampor yang membawa anaknya. Tapi nasib berkata lain. Dengan cepat, lampor telah menghilang di kegelapan, membawa Cipto bersamanya. Hatinya begitu hancur. Dulu, istrinya yang telah meninggalkannya. Dan sekarang, anaknya yang menjadi korban lampor. Berbeda dengan kesaksian salah seorang warga desa lain, yang mana anaknya telah diculik oleh lampor. Namun, anak tersebut berhasil lolos. Menurut kesaksian dari orang tuanya, saat anak itu diculik oleh lampor, dengan sigap, orang tuanya yang dibantu oleh warga berhasil mengejarnya. Anak itu terjatuh dari keranda dan ditemukan oleh warga lain di tengah semak yang menuju ke arah puncak gunung. Namun, anak itu tidak dapat diajak komunikasi seperti semula. Dia seperti orang hilang ingatan seusai diculik oleh sosok lampor. Menurut kesaksian penduduk, peristiwa seperti ini jarang terjadi. Biasanya orang yang diculik oleh lampor pasti berujung kematian dan jarang yang kembali. Jika berhasil lolos, dapat dipastikan orang tersebut dalam keadaan gila. Peristiwa lampor ini pernah dialami oleh Pak Topan pada tahun 1985 silam. Dan kini kembali lagi terjadi di daerah Jawa Timur beberapa saat lalu sampai sekarang. Sebuah peristiwa yang mengerikan yang biasa orang sebut dengan lampor atau keranda terbang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.